Kalau ada yang ngapel ke rumah janda 3 hari kagak pulang-pulang, lapor ke rumah. Yang ngapelnya juga, ya Allah, luangkan waktu untuk mencari ilmu, jangan mencari waktu luang untuk mencari punah. Bagi laki-laki kasih jarak 1 jengkal. Kenapa diberi jarak? Karena ikutnya kelorang. Apa yang kepepet? Makhluk yang ada di dalam sarung. Makanya harus tetap nggak punya gas aja sehari bikin status. Kemarin masuk belum jadi, oke kak. Begitu jadi susah. Kemarin susah gas masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha sabran la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa qala nabiyyuna Muhammad man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuha. Qala tukang jamu cap sidom muncul. Rajin-rajinlah meminum jamu setiap hari agar tubuh kita sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Puja kali puji kepada Allah yang Maha Suci, salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mukarramun para alimil ulama, para kesepuhan, para guru-guru ngaji setempat, wabil khusus kepada guru saya, guru kita semua, Al-Ustad Cecep, Al-Ustad Gunang, Al-Ustad Yono,
Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan milik dan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW, ada Bapak RW, Bapak RT, ada, alhamdulillah. Kalau nanyain RW nggak ada, no problem. RT nggak ada, ini masalah. Tapi alhamdulillah Bapak RT-nya ada, alhamdulillah. Kita doakan Bapak RT mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kenapa kita mendoakan Bapak RT terlebih dahulu? Karena Bapak RT itu adalah salah satu termasuk pejabat yang harus kita hormati. Betul. Bahkan pejabat yang gajinya kecil tapi paling besar tanggung jawabnya. Benar gak? Kalau misalkan ada orang sini yang gak dapat bansos, lapor pertama ke rumah RT. Kalau ada yang maling ayam juga lapor ke rumah RT. Kalau ada yang ngapel ke rumah janda 3 hari kagak pulang-pulang, lapor ke rumah yang ngapelnya juga. Ya Allah, bukan RT sini tapinya orang sini mah, RT sini mah lah. Mudah-mudahan Bapak RT sehat selalu. Yang saya hormati ibu-ibu tua, yang saya cintai ibu-ibu muda, dan mungkin ada satu yang mencintai saya. Ada kali Bu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus kepada rombongan Majelis Taklim Silaturahmi garis miring Majelis Taklim Rocky. Apa itu Rocky? Rombongan aki-aki. Sangat luar biasa, semangat luar biasa, eksis luar biasa, betul. Hebat luar biasa. Karena kenapa? Anak kecil sekarang kalau enggak ada yang ngelurusin, siapa lagi kalau bukan bapak-bapaknya? Betul. Bapak-bapaknya nggak ngaji, mau dikasih ilmu apa istrinya di rumah? Istrinya kagak ngaji, anak-anaknya mau dikasih ilmu apa? Betul. Makanya pentingnya majelis taklim di mana saja, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau dipikir-pikir, manusia itu bukan yang dilihat dari berapa tingginya ilmunya, bukanlah yang dilihat berapa banyak prestasinya, tapi substansinya apa? Manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya bilang majelis taklim di mana saja pasti tidak ada ruginya. Mana yang pertama? Andai kata bapak-bapak mau berangkat dari rumah menuju majelis taklim, manil taqala lihat ta'lam ilman, ketika melangkahkan kakinya keluar dari rumah menuju majelis taklim, ghufirallahu qablayah, maka dosa tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu baru keluar rumah, belum nyampe majelis, baru melangkahkan kakinya di rumah menuju majelis taklim, Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang yang mau belajar. Alhamdulillahirabbil. Makanya jangan bosan-bosan, luangkan waktu untuk mencari ilmu, jangan mencari waktu yang luang. Betul enggak? Luangkan waktu untuk mencari ilmu, jangan mencari waktu luang untuk mencari.
Ini sangat luar biasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan adalah 3 bulan yang sangat istimewa. Kalau kemarin Rajab sudah lewat, sekarang bulan Sya'ban. Ngobrol sama Pak Yono kemarin diniatin di rumah sambil acara duahan. Sama nggak sih duahan? Sama untuk mendoakan almarhum almarhumah. Kalau laki-laki berarti almarhum. Kalau perempuan berarti almarhumah. Kalau bencong berarti almarhum. Ya Allah ya Rabbi. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar dari Bapak Yono, mudah-mudahan yang sudah meninggalkan alam dunia, mudah-mudahan diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mengenai tentang majelis taklim sangat luar biasa. Langkah kaki yang telah dikorbankan, waktu yang telah dikorbankan untuk hadir di majelis ilmu sangat luar biasa, kata saya Mas. Datangnya dari rumah menuju majelis taklim mudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kedua, ketika sudah datang dari rumah ke majelis taklim, ulung salam kepada guru ngaji. Ulung salam kepada guru ngaji. Assalamualaikum ya Kiai. Pahalanya 1000 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu baru ulung salamnya doang. Makanya kalau ketemu sama Ustaz Unang di mana-mana, Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2000 tahun. Assalamualaikum. 3000 tahun. Assalamualaikum. Masya Allah. Pahala sangat luar biasa. Datang ke majelis taklim sudah diampuni dosa. Ulung salam. Mengucapkan salam kepada guru ngaji dapat pahala ibadah 1000. Alhamdulillahirabbil. Mulai duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim. Satu bab belajar masalah wudu. Ketika diamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Hebat apa enggak tuh? Duduk di majelis taklim mendengarkan guru kita menjabarkan tentang masalah fikih, mendengarkan kajian ilmu fikih. Duduknya di majelis taklim sama dengan 100.000 rakaat sholat sunnah. Saya pengen tanya sama bapak-bapak, pernah ada yang melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat? Ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Enggak ada potongan. Bapak-bapak apalagi. Tapi paling hebat masalah ibadah kalau kata saya ibu-ibu. Betul nggak Bu? Di mana-mana majelis taklim penuh dengan ibu-ibu, betul Bu? Yang rajin sholat tengah malam juga. Ibu tengah malam suka bangun. Mau ngapain? Ya Allah. Habis sising. Aku tidur dulu, pipis baru cebok baru pakai celana dulu. Takut banyak tikus lewat. Hebat ibu-ibu, masalah luar biasa. Pengajian yang ramai ibu-ibu, yang sholat di masjid ibu-ibu, bajunya bagus juga ibu-ibu, yang suka ngambil baju nggak bilang sama suami, yang datang, yang bayar, harus suaminya. Di rumah paket kiriman ibu-ibu yang bayar pasti. Ibadah sangat luar biasa. 1000 rakaat sholat sunnah cuman duduk di majelis diamalkan dapat ganjaran 1000 rakaat sholat sunnah. Ini nggak diamalkan, cukup duduk di majelis taklim, ngopi, rokok, nyender, tidur. Guru kita wallahu a'lam bishawab. Pokoknya beramal ini bukan aja yang antar tidur.
Betul. Ilmu mah yang kita dapatin mau diamalkan, aulam yamal atau tidak diamalkan, tetap pahalanya duduk di majelis taklim sama dengan sholat 1000 rakaat sholat. Makanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan pengajian istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Duduknya doang. Duduknya nggak pulpen nggak bawa kertas nggak bawa, cuma bawa apa? Korek, rokok, spot aja lah rokok mah. Ngerokok, jus, dapat nggak pahala gitu? Dapat apa enggak? Dapat pahala. Tidur di pengajian dapat pahala kan? Dapat pahala. Kita balikin sholat sekarang nih. Sholat datang ke masjid, begitu imam Allahu Akbar tidur. Kira-kira sholat apa kagak? Kalau ngaji mah walaupun tidur tetap dapat pahala. Makanya kalau ada pengajian udah datang duduk biar tidur. Insya luar biasa. Tuh. Mana lagi di antaranya hebatnya mencari ilmu ketika orang yang berangkat menuju majelis taklim, apalagi ada pengajian seperti ini, bulan sangat luar biasa. Mana Allah menciptakan makhluknya yang ada di langit, Allah menciptakan makhluknya yang ada di bumi, hitam bahkan makhluk yang ada di laut, ikan berapa banyak ikan, ternyata Allah yang ada di langit, di bumi serta di lautan memintakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut. Coba kita itu spesies burung aja burung. Ada burung perkutut, ada burung rai, ada burung peking, ada burung beo. Manusia, jangankan manusia, burung yang ada di langit, masya Allah, memintakan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau duduk di majelis. Itu kalau kita kadang-kadang bukan unang ya Allah, unang ampun dosa unang ya Allah, ampun dosa Pak Yono ya Allah. Itu burung ngomong kayak gitu. Masya Allah, makanya yuk saya ajak di mana saja ada pengajian, di mana saja ada majelis taklim, usahakan kita luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, jangan mencari waktu untuk ngaji. Betul nggak? Dan biar direk sambil merokok, silahkan merokok. Ngopi, silahkan ngopi. Katanya takut nggak ngopi. Kalau ngopi takut malam. Nggak apa-apa. Yang ngopi mati, yang ngopi juga. Mendingan ngopi sampai. Rokok udah silahkan. Yang ngerokok mati, yang ngerokok juga. Mendingan ngerokok sampai. Masya Allah. Nggak ada kopinya, nggak ada rokoknya. Kita sebelah. Ya Allah, yang penting niatin ngaji, Allah ampuni dosa-dosa orang yang ngaji. Insya Allah. Kenapa? Kita punya ngaji untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sholat, jangankan berbicara tentang sholat. Andai kata sholatnya bagus, tetapi wudhunya tidak bagus, berarti tidak sah sholat. Andai kata wudhunya tidak rapi, sholatnya tidak rapi, malas ke majelis taklim, jauh majelis taklim itu orang yang disebut sangat rugi. Kita mah nggak usah jauh-jauh. Sholat itu adalah salah satu ibadah pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu melalui mana? Melalui sholat 5 waktu 17. Kita nggak bakal tahu kalau duduk di majelis taklim ini. Sholat lihatin perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan, syarat takbiratul ihram di dalam kitab Syafi'iyah dijelaskan ada 16 syarat. Yang pertama mana? Sunnah ketika berdiri sholat fardu tangan.
tangan itu buat khusus laki-laki sunnah ketika berdiri. Sholat laki-laki nih, laki-laki sunnahnya sholatnya harus apa namanya kalau bahasa Sunda jegang, tahu jegang kamu? Apa sih nama ini? Apa namanya dikasih jarak? Kalau laki-laki sunnah dikasih jarak minimal 1 jengkal. Laki-laki ini berdiri dengan tegak. Laki-laki berdiri dengan tegak. Ketika takbiratul ihram di antaranya sunnah mengangkat kedua tangan sampai mengenai daun telinga. Jempol mengenai daun telinga. Sunnah bagi laki-laki. Sholli Allahu Akbar itu untuk laki. Sunnah bagi laki-laki kasih jarak 1 jengkal. Kenapa diberi 1 jarak? Karena ikutnya kolor. Apa yang kecepet? Makhluk yang ada di dalam sarung. Nah, makanya harus gerang itu buat laki-laki. Punten kalau buat cewek harus ibu-ibu sholat jangan sampai ibu-ibu sholat renggang. Kalau renggang takutnya ada yang jatuh. Makanya ibu-ibu mah sunahnya rapat, kalau bapak-bapak sunahnya renggang. Nah, sholat laki-laki nih. Sholli Allahu Akbar. Bagi laki-laki sholat sangat luar biasa. Ustaz, sholat luar biasa susah. Karena kenapa? Sholat banyak godaan. Makanya ibu-ibu yang punya suami mau sholat jamaah ke masjid, tugas ibu-ibu itu nyiapin baju suami yang warna putih, sunahnya warna putih. Jangan ini mah bapak-bapak mau berangkat taraweh ke Masjid Al-Khobar, mentang-mentang mau puasa dapat baju THR dari kacang Garuda. Di belakangnya ada merek kacang Garuda. Ini kacang. Lalu kemudian ada lagi tetangga sholat pakai baju THR dapat dari kopi Torabika. Kopi kapal api gelas lebih enak. Datang lagi tetangganya pakai baju hadiah dari L'Oreal Campo Body Fit yang ada sayapnya. Giliran di belakang ustaz-ustaz sholat Allahu Akbar, bukan khusus baca doa iftitah, malah kacangku gelas lebih enak yang ada sayap. Kacang yang mana? Betul apa betul? Luar biasa, luar biasa. Khusus mana datangnya hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat adalah salah satu ibadah yang hamba kepada Sang Penciptanya, adalah keperluan dari perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul diperintahkan oleh Allah Isra wal Mi'raj dari pertama Mesir di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik ke langit pertama berjumpa dengan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit kedua, di langit kedua berjumpa dengan Kangjeng Nabi bapak-bapak Nabi kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima berjumpa dengan Kangjeng Nabi Harun. Bapak-bapaknya ngomong aja. mau nyebut takut salah. Apalah Pak ya. Udah. Ngaji pokoknya udah. Ngaji pokoknya udah. Pokoknya ya. Bapak-bapak mah apanya seminggu sih waktu kecil. Tuh.
Ya Allah. Satu, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, naik ke langit keenam berjumpa dengan kanjeng Nabi Musa alaihissalam, di langit ketujuh berjumpa dengan kanjeng Nabi Ibrahim alaihi. Apal bapak kira-kira? Ibu apal? Apalin bu? Allahu Allahu Mana-mana biasanya sudah tapi baru kali ini cuma di majelis tali sobar bapak yang menang. Hebat luar biasa. Pertama Nabi, kedua Nabi, ketiga Nabi. Rame-rame nyanyi dulu, kepalanya nggak ada. Itu yang bersama siapa? Ustaz Mami. Kepalanya hilang. Kedua Nabi Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa. Apa ya? Buat oleh-oleh pertama Nabi Adam, kedua Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Balik lagi sholat. Karena sholat adalah salah satu keperluan awal ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah. Sholat pertama kali dihisab adalah sholatnya. Betul. Ibu-ibu tugas di rumah menyuruh suami harus rajin sholat jamaah ke masjid. Tugas ibu-ibu, karena kalau yang sholat di rumah itu adalah ibu-ibu. Berarti kalau bapak-bapak sholat di rumah itu versi ibu-ibu. Makanya sholatnya bapak-bapak. Kalau ibu punya suami malas
biasa nggak mau sholat di masjid, kasih caranya Bu. Suami malas masjid, ibu harus suruh biar sholat ke lagi tidur, bapak lagi tidur, kelak-kelakin apa namanya dampakan langket, tahu kamu langket, dikit bapak udah subuh sholat di sono ke masjid, dikit belum bangun juga naik ke bibis usapin saya pernah ibu gituin pak pernah nggak bapak digituin sama ibunya curhat dia tuh ketika masih belum bangun naik lagi ke paha sholat saat zaman dari paha belum masih bangun stop sampai situ aja udah stop sampai situ berarti caranya ganti cara ibu langsung duduk bawa Quran baca surat Yasin di pimpin suami ibu. Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim. Insya Allah pasti suami ibu bakal perintah kepada suami kita sebab kata Gusti Allah wa umur ahlaka bisalah, perintahlah kepada suamimu, perintahlah kepada istrimu, perintahlah kepada anakmu, perintahlah kepada ahli keluarga. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Karena kenapa? Sholat sangat luar biasa. Ketika kita punya masalah, ketika kita ada dalam problem, yang pertama jangan ditinggalkan adalah sholatnya. Kalau kita lagi pusing, mau mulai dari mana? Mulailah dari memperbaiki. Walaupun kita bukan orang baik, walaupun kita bukan orang soleh, tetapi dengan sholat insya Allah kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Betul nggak? Makanya ketika kita manusia di akhir zaman, kata Kanjeng Rasul, saya ala umat zamanun, bakal datang satu zaman kepada umatku, mana di antaranya yuhibbunal khamsa wa yansawna khamsa. Ingat 5 perkara, cinta terhadap 5 perkara, tetapi lupa terhadap 5 perkara. Kata Rasul 14 abad yang lalu berkata, saya ala ummati, bakal datang kepada umatku satu zaman mana yuhibbunal khamsa, orang-orang akan cinta terhadap 5 perkara, wa yansawna khamsa, tetapi lupa terhadap 5 perkara. Mana yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna akhirat. Kita terlalu suka, terlalu cinta terhadap dunia, sering lupa kepada. Makanya kalau kita tidak bisa meninggalkan maksiat, sehari semalam ada dalam kemaksiatan, setidaknya jangan pernah meninggalkan yang namanya kebagusan. Mana di antaranya? Duduk di majlis. Yang pertama, hidup di dunia tidak akan lama. Hidup di dunia tempat sementara. Betul. Kita semua akan pulang ke negeri abadi, yaitu adalah akhir. Yang kedua, wa yansawna hayat, yuhibbunal hayat wa yansawna maut. Kita hidup di akhir zaman, kadang kita lebih cinta terhadap kehidupan kita, tapi lupa bahwa kita semua akan ingat akan ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita tidak tahu, tidak paham dengan agama, akan ada akhirat setelah dunia. Betul. Hidup tidak akan lama di alam dunia, sebab dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat meninggal.
Banyak orang yang mati-matian mengejar dunia, banyak orang yang mati-matian bagaimana cara hidup yang nikmat, tapi kadang-kadang sering lupa bagaimana namanya mati yang enak. Betul. Kalau kita tidak paham agama, akan ada kehidupan setelah akhirat, yaitu namanya negeri abadi adalah negeri akhirat. Kalau kita jalan kehidupan seperti eskalator, diam atau tidak, bergerak atau tidak, kita semua akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Satu, cinta kepada dunia, seringkali kita lupa kepada akhirat. Dua, cinta terhadap kehidupan, seringkali kita lupa akan adanya kematian. Yang ketiga, kalau misalkan kita cinta terhadap rumah, yuhibbunal fusur wa yansaunal kubur. Rumah kita mewah, mobil kita mewah, rumah kita mega sangat luar biasa. Tapi ingat, tempat pulang kita adalah alam. Sekarang kita hidup di atas bumi, besok-besok kita akan berada di bawah. Bahkan di dalam syairan kitab Kasifas saja karangan Sayyid Tanur Al-Albani, ternyata burung batang selalu mengingatkan kita kepada kematian. Tahu ibu burung batang? Keranda. Ternyata itu keranda sangat luar biasa, selalu memberikan pesan kepada kita bahwa hanya kita hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Mana yang akan membawa kita ke alam kubur adalah itu keranda. Kalau dibukakan hijab, keranda selinganya sama kita. Unzur ilayya bi'aqlik annal muhayyali naqlik ana syariru manayaka syarru misli ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dipikirkan oleh akalmu, Allah yang disiapkan untuk memindahkan kalian ke tempat yang menyeramkan. Itu kata burung percaya apa enggak? Percaya apa enggak burung batang ngomong kayak gitu? Bapak-bapak percaya apa enggak? Di sini burung batang di mana coba? Ada di masjid ya? Belakang masjid nanti nih jam 12 lewat. Nanti sama yang diantar boleh, Pak Yono juga boleh. Yuk kita buktikan, coba benar enggak tuh kata syairan. Ayo ke situ. Coba kita pandang burung batang. Paling juga yang lari siapa? Burung batang yang menang. Tuh syairan Syekh Nawawi sangat luar biasa, memberikan pesan moral yang sangat luar biasa. Akulah yang disiapkan untuk memindahkan kalian di tempat dunia menuju alam kubur. Masya Allah. Jadi apa yang kita banggakan, mobil mewah, rumah mega, semuanya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khairaz zadi rumah mewah sangat luar biasa. Di dalam rumah ternyata ada prajurit-prajurit kita, di antaranya istri, anak. Andai kata anak nggak bisa sholat, andai kata istri nggak bisa sholat, yang pertama nanti dakwah di hadapan Mahkamah Konstitusi Allah adalah seorang suami. Makanya juga suami beratmu luar biasa di rumah tangga, ternyata wajib syar'i, wajib irsyadi. Tugas nyuci baju itu sebetulnya tugas bapak-bapak. Yang nyuci baju sebetulnya tugas bapak-bapak. Yang nyuci diri, yang nyuci celana, yang ngepel. Bener nggak Bu? Wah, itu cocok baru nih. Tugas seorang suami itu adalah nyuci baju. Tugas seorang suami itu adalah ngepel. Tugas suami orang itu adalah masak. Pokoknya ibu-ibu cukup duduk manis di rumah. Setuju Bu?
Oke, ibu-ibu baru mantap nih. Yuk, suami sebetulnya cuma tugas istri itu satu nurut kepada Allah, dua nurut kepada Rasulullah, tiga nurut sama bapak-bapak masak, berarti ibu-ibu harus cuci, berarti ibu-ibu harus nungging. Ayo. Jangan sampai suami mau, jangan sampai suami ketika lagi pengen dicolek sama suaminya. Ibu-ibu bilang, mohon maaf, barang yang Anda setuju sedang tidak aktif. Jangan sampai Bu ya, kita nurut kepada suami cukup bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu menuju surganya Allah Subhanahu. Karena kenapa? Ibu-ibu nurut terhadap suami. Suami adalah raja dalam rumah tangga. Betul. Suami adalah raja di dalam rumah tangga. Kita harus ikut patuh apa yang kata suami. Makanya bukunya suami nggak apa-apa jelek nggak apa-apa. Yang penting banyak. Benar nggak? Nggak apa-apa suami kita hitam. Yang penting banyak. Nggak usah berdoa sama Allah tengah malam, ya Allah putihkanlah suami saya. Suami hitam juga yang banyak. Suami jelek yang banyak. Ya Allah. Duit memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Duit memang tidak dibawa mati, tetapi hidup rasa mati jika tidak punya cocok hidup. Benar enggak? Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kita harus patuh kepada suami. Suami adalah raja di dalam rumah tangga. Betul. Suami saya hitam atau apa-apa. Berarti raja black namanya. Apa-apa raja di dalam rumah. Sama istri juga adalah permaisuri di dalam rumah tangga. Kita terhadap istri harus menghormati. Betul Bu? Bukannya kita takut sama istri. Oh, di sini juga memang dibilang Ustaz juga sih juga. Di rumah mah tetap bukan bawain galon. Di rumah mah ngasuh kerjaan. Weh, berarti Ustaz itu susis. Suami takut istri. Bukannya susis. Saya mah laki-laki diciptakan sama Allah bukan untuk menyakiti. Sadar bahwa kami laki-laki diciptakan sama Allah bukan untuk menyakiti, tapi untuk mencintai dan menyayangi. Betul Bang, betul. Masya Allah. Tuh tugas istri terhadap suami harus saling mencintai, tugas suami kepada istri harus saling menghormati. Jadilah yang disebut dengan surgaku, rumahku adalah Masya Allah. Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkanlah kepada keluargamu, perintahkanlah kepada ahli-ahli di dalam rumahmu untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Tidak akan sah kalau wudunya tidak sah. Wudu tidak akan sah kalau tidak tahu ilmunya. Ilmunya tidak akan tahu kalau tidak mau rajin duduk di majelis. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini istiqomah dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir pesan dari baginda Rasul, andai kata kalau kita punya masalah, andai kata kita lagi terbelit dengan masalah, jangan pusing-pusing. Kata Rasul, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli daikin makhraja. Ketika seorang hamba, ketika seorang umatku, kata Rasul, melazimkan membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, cukup astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, maka Allah akan kasih jalan setiap masalah yang akan kita hadapi. Kita manusia punya kendala, tapi Allah yang punya kendala. Betul. Allah sudah ikut andil, tidak ada kata mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun astagfirullahalazim wa atubu min kulli daikin makhrajan. Ketika kita punya masalah, ketika punya dalam kerupakan, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Alhamdulillahirabbil. Yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang melazimkan membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min kulli hammin farjan. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang galau, jangan bikin status. Ini mah kita sekarang sangat luar biasa. Dikit-dikit status, dikit-dikit status, dikit-dikit status. Enggak punya gas aja sehari bikin status.
Kemarin masuk belum jadi. Oke gas. Begitu jadi susah gas. Kemarin susah gas, masya Allah. Penuh. Status nyari gas. Betul. Udah, jangan pusing-pusing. Nggak punya beras, jangan bikin status. Suami nggak punya duit, jangan bikin status. Tapi perbanyak baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Insya Allah itu duit suami ibu di dompet banyak, luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah galau bikin status, satu RT tahu semua. Betul. Istri mah sama suami, kalau kata saya mah hebatan perempuan seperti apa namanya ini? Kelingking. Perempuan mah hebat walaupun kecil tapi kuat luar biasa. Kalau sweet kelingking hebat perempuan. Apa hebatnya? Bisa melakukan pekerjaan di satu tempat. Mana? Ketika tangan kiri masak, tangan kanan sambil gendong, kaki sambil mulut omel suami. Semuanya bisa. Tapi coba kalau laki-laki menjempol, gede juga boyor. Pagi mandiin burung, siang mandiin burung, sore mandiin burung, malam mandiin. Padahal burung dia sendiri belum dimandiin. Nah, ketika kita kadang galau, baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu min kulli hammin farjan, maka Allah akan mengganti kesedihan kita, kegalauan kita dengan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil. Yang terakhir, man lazima istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillahirabbil. Makanya kalau bapak-bapak yang kerja, ibu di rumah doa. Mana doanya? Sebelum sholat duha, beres sholat duha, banyakin astagfirullahaladzim wa atubu. Astagfirullahaladzim wa atubu. Baca sebelum doa itu dulu. Sebelum baca doa sholat duha, pertama astagfirullahaladzim wa atubu. Kapan bacanya? Sebelum berdoa. Berapa banyak? Bacanya 6.660. Kapan masaknya Ustaz? Banyak banget. Ya kontinkan sekemampu kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca sholat duha. Insyaallah suami ibu berangkat kerja, suami ibu ojek online, motornya PCX. Begitu ibu sholat duha di rumah, bapaknya ngojek, masya Allah. Ketika pulang bawa duit 35 juta. Kata ibu, Pak, bapak duit 35 juta. Alhamdulillah berkat doa mama semalam ini. Aku cuma bawa helm doang, motor kemana? Motor itu kemana? Ya Allah. Itu mah hanya anekdot. Nabi warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ketika kita melakukan istighfar, ketika kita membaca istighfar, kita meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki datangnya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat tuh pesan tadi. Kita mah wajar hadirin jamaah rahimakumullah. Kita mah wajar haji lupa terus. Dapat amalan lupa terus. Jangankan kita, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waqi'. Sakautu ila Waqi', kata Imam Syafi'i, wahai guruku, kenapa sih saya kalau ngaji puasanya lupa aja? Ngaji sekarang besok lupa. Ngaji sekarang besok lupa. Ngaji sekarang besok lupa aja. Nah, Imam Waqi' arsyadani bitarkil ma'asi. Kalau pengen ngaji kita nggak lupa-lupa, tinggalkan yang namanya maksiat. Coba kita
jujur biar tidak ada dosa di antara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sehari semalam lebih banyak pegang Quran apa pegang HP? Lebih banyak buka status WA apa buka Quran? Bohong. Awas. Lebih banyak baca Quran apa banyak status WA? Berarti maksiat terus dari pagi, siang, sore, malam. Apalagi buka aplikasi TikTok. Masya Allah. Banyak orang-orang yang nggak pakai baju. Gimana itu? Lihat Ustaz, lihat aja. Lihat aja. Paling di belakang istri marah. Jangan gitu dulu. Tarkil masih tinggalkan maksiat, maka amalan kita, ilmu kita tidak akan lupa. Tarkil masih tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk ibadah kepada Allah. Makanya yuk jangan malas-malas, yuk jangan bosan-bosan hadir di majlis taklim. Ketika kita sudah hadir di salim dapat ilmu satu bab, pahalanya sangat luar biasa, laksana seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Halangan tadi poin pentingnya adalah perbanyak istighfar. Kedua akan Allah ganti susah kita dan kebahagiaan. Yang ketiga warazaqahu bihaitsu la Akhir bulan sangat luar biasa. Tadi bulan Rajab udah, bulan Sya'ban udah, yang terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai ke bulan suci Ramadan. Ada amaliah apa di bulan Ramadan? Bulan Ramadan sangat luar biasa. Yang tadinya tidur nggak dapat pahala, di bulan puasa tidur dapat pahala. Tidurnya orang yang puasa itu adalah tidurnya seseorang di bulan puasa itu adalah ibadah. Tidurnya seseorang di bulan puasa itu adalah ibadah. Setiap orang yang mengganggu ibadah itu namanya kalau suami ibu lagi di bulan puasa tidur aja itu namanya sedang ibadah. Nah, kalau di rumah kita lagi tidur ada yang gangguin, berarti itu istri. Ibadah Masya Allah. Tidurnya orang yang sedang puasa itu laksana ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, ketika orang sedang puasa diam aja, orang sedang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau puasa jangan banyak ngomong, udah diam aja, diam aja. Kalau puasa istri bapak diam aja di rumah, berarti sedang ngelamun punya baju lebaran. Ya Allah, sangat luar biasa. Mana lagi amalia dilipat gandakan, doa dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Pas di bulan Rajab adalah sangat luar biasa. Di Ramadan sangat lebih luar biasa. Makanya saya sebut ini 3 bulan yang sangat istimewa. 1 bulan Rajab, 2 bulan Sya'ban, 3 bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang sering kita lakukan di pengajian saja, doa yang sering kita lakukan di mana saja adalah doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Umma barik lana fi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا. Terakhir beruntung kita di rumah kita di Muhammad. Wirna yaum usuri Allah ya Nabi salamu alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika badrun anta nurun fawqa nuri anta isirun wa ghali anta misbahu suduri alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mudah-mudahan banyak rezeki, mudah-mudahan anak-anak kita yang soleh, dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat thayyibah dari la ilaha itu yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kalau ada kesalahan itu saya, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.